Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Erwin Channel. Pada sesi ini saya menginformasikan saya ada sedikit berdialog atau berdebat dengan Mualaf Print Center, dan di sini saya menyampaikan hasil dari debat saya dengan Mualaf Prince yang bernama Muhammad Andreas. Muhammad Andreas ini dia seorang mantan Katolik, dan saya melihat di dalam channelnya dia sering mengolok-olok ajaran iman Kristen, khususnya tentang Yesus dan banyak hal lainnya. Dan ketika saya menonton channel beliau, maka dia membuat di situ live streaming yard stream yard untuk membuka waktu untuk dialog, debat dengan orang Kristen. Akhirnya saya masuk. Dan setelah saya masuk berdebat dengan beliau, maka dalam penilaian saya, dia tidak memiliki pengetahuan Alkitab tentang ajaran Alkitab atau ajaran Kristen yang benar. Dan saya berani mengatakan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan Alkitab yang benar, dan ini menjadi ciri khas daripada para mualaf-mualaf secara umum. Orang-orang yang meninggalkan Kristen, rata-rata mereka tidak pernah mengenal ajaran Alkitab dengan bagus ketika mereka hidup sebagai orang Kristen. Dan di dalam perdebatan itu ada banyak topik yang kami bahas, dan saya lampirkan di dalam video ini. Bapak Ibu bisa melihat, menyimak video atau hasil saya berdiskusi, berdebat dengan beliau ini. Saya mau katakan bahwa saya berdebat itu saat saya melihat channel beliau yang sedang membuka ruang debat. Saat itu beliau memberikan pemaparan-pemaparan ngaur tentang iman Kristen. Mereka waktu itu ada 3 orang. Itu ada Habib, yang kedua dia, satu lagi yang nggak tahu siapa. Tetapi mereka bertiga ini saya hadapi waktu itu, dan saya katakan saya berdebat tanpa persiapan dan tidak ada moderator, sehingga saya katakan debat ini kurang terarah dengan baik. Kurang terarah dengan baik karena memang perdebatannya ya tiba-tiba tidak ada kesepakatan untuk membuat peraturan di situ. Oleh karena itu, maka sekarang saya katakan saya menantang beliau untuk debat lagi. Dan saya pastikan saya menyediakan waktu untuk membahas topik apapun. Dan tentu kalau bisa ada moderator supaya terarah dan terbuka sehingga kebenaran sejati itu akan terbuka secara terang benderang. Dan saya bisa pastikan dia pasti tidak mengerti tentang apapun dalam iman Kristen. Dan saya mengatakan saya berharap ada metode debat yang memberikan ruang untuk memaparkan materi debat dari kedua belah pihak. Artinya saya memaparkan topik yang menjadi topik perdebatan, dia pun memaparkan apa yang dipahami tentang topik perdebatan itu. Kemudian ada ruang untuk bertanya dan ditanya dengan pembagian waktu yang diatur dan dipimpin oleh moderator. Saya bertanya, maka dia menjawab. Dia bertanya, saya menjawab. Atau istilah sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan terjakau bertanya terus. Kalau dia bersedia, saya siapkan waktu saya. Dan video ini sekaligus menjadi tantangan juga untuk dia atau siapapun yang mau berdebat. Saya menyediakan diri untuk melayani mereka yang seringkali memahami ajaran Kristen secara salah. Demikianlah tantangan debat ini saya sampaikan kepada beliau, dan saya harap beliau mempersiapkan diri dengan baik untuk berdiskusi atau untuk berdebat. Topiknya mari disepakati, dan moderatornya silakan diatur waktunya kapanpun. Saya menyiapkan diri untuk Muhammad Andreas, mantan Katolik ini, supaya terbuka bagaimana sisi isi daripada pengetahuannya dan pemahamannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan pada sesi ini hasil perdebatan saya dengan beliau. Saya berikan di dalam cuplikan, ada video di sini sekitar lebih dari 30 menit dari hasil perdebatan saya dengan beliau. Bapak Ibu bisa kasih masukan kepada saya atau bisa memberikan tanggapan, dan saya katakan video ini hasil dari saya berdebat secara tiba-tiba. Tentu kurang enak masih didengarkan, tetapi saya katakan bahwa ke depan kalau ada moderator, saya pastikan
orang-orang seperti dia ini pasti bisa kita preteli kesesatan atau fitnahan-fitnahannya terhadap kekristenan, terhadap Alkitab, dan terhadap iman kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk menyaksikan perdebatan saya dengan mualaf Vince Renter. Kiranya apa yang saya paparkan di sini, Bapak Ibu bisa memberikan masukan, pertanyaan, atau apapun, supaya kita semakin kaya di dalam mengenal, di dalam mencintai Yesus Kristus. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Tuhan memberkati kita semua. Apa nih? Murtad apa nih? Dosa paling besar siapa nih? Muslim juga tuh. Oh, ini Muslim juga. Ini gue lagi nyari orang Kristen nih. Gimana nih, siapa nih? El Nababan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Oh, siap. Siap, Bang. Jadi Oke. apa namanya? Ini mau diskusi atau mau debat nih, Bang? Terserah mau debat, mau diskusi, mainkan. Kalau saya sih bebas. Karena saya ini awal mau berdebat dengan si sang debaters ini, ya kan, cuman saya tunggu tidak nongol gitu. Nah, Oke, kita mau bahas apa gimana ini? Nah, aku mau bahas tadi nggak nyambung sama siapa sih itu, bahwa sebenarnya kan gini nih pertanyaan saya ini yang cukup ini. Nah, nanti satu-satu boleh ini ya Bang ya. Saya kalau ini saya dulu deh ya. Sebelum kita bicara mengenai Yesus itu Tuhan, ya kan, bahwa saya itu kan kepindahan agama saya ini kan karena gini aja, langsung aja kepada materinya. Oke, itu siapa Paulus, gitu aja. Paulus itu siapa? Saya pengen tahu siapakah Paulus itu, gitu. Paulus itu sebelum bertobat dia seorang penjahat. Kemudian dia bertobat dan mengabdikan hidupnya untuk melayani Yesus, melayani, memberitakan Injil. Oke, bagaimana? Oke, baru begini. Paulus sebelum bertobat adalah penjahat, tetapi setelah bertobat dia menjadi orang yang baik. Ada orang menjadi nabi, ada orang menjadi nabi. Dengar dulu, jangan potong. Ada orang setelah jadi nabi tapi kelakuannya buruk. Sementara Paulus setelah jadi rasul kelakuannya benar. Bagaimana itu? Oke. Saya menjawab, Bang. Terserah mau jawab siapa. Ya silakan mau Habib mau jawab. Ya. Oke, silakan Bang. Silakan Habib. Oke, singkat saja saya jawab ini. Di mana Yesus mengatakan hati-hatilah dengan orang Farisi. Dan Paulus adalah orang Farisi. Pertanyaannya, apakah semua orang Farisi itu buruk? Paulus orang Farisi yang bertobat. Bedakan. Yang dimaksud itu siapa di situ? Orang Farisi banyak. Yesus. Dengarkan. Orang Farisi pada zaman Yesus itu banyak. Itu harus kamu tahu. Orang Farisi yang tidak bertobat memang tidak beres. Tapi orang Farisi yang bertobat itulah Paulus. Coba lihat hidup Paulus setelah dia bertobat. Apakah buruk? Bagaimana perkawinannya? Bagaimana ajaran etika dan moralnya? Coba. Mana lebih bagus daripada nabi yang kelakuannya buruk? Coba dulu. Ya. Bisa jawab? Terserah siapa yang jawab. Atau Habib? Bang Andre. Oke, saya dulu nih Bang ya. Oke, ini berdasarkan pengakuan Paulus nih di ayat Roma 7. Iya. Ini saya ini merujuk ke Alkitab Roma 7 ayat 9. Iya. Oke, baca. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ya kan? Jadi intinya dari kalimat itu, coba kita lihat dari sudut pandang kalimat itu, bahwa Paulus itu hidup tanpa hukum Taurat. Saat itu Paulus tidak mengenal dosa, karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk dan merupakan perbuatan dosa. Kamu mantan Kristen kan? Tunggu, jangan dipotong. Aku kan tadi nggak motong. Saya sudah mengerti apa yang kamu maksud karena sudah terbiasa ini kudengar. Jadi gini. Jadi pertanyaan saya ini kan salah satu ini kan skupnya ya. Jadi pertanyaan saya,
Kenapa Paulus membatalkan Taurat padahal di Matius 5 ayat 7 bahwa Yesus menggenapi Taurat, tidak satu iota pun itu berkurang atau berubah, ya kan? Bahwa Oke, bahwa saya orang jawab. yang merubah hukum Taurat itu, ya kan, Hmm. dia akan ditaruh di neraka paling bawah, apa segala macam kayak gitu. Oke, saya Nah, itu jawab. kenapa Paulus itu? Ya, silakan, Pak. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Itu harus kamu tahu. Bahkan Oke. Paulus itu melakukan hukum Taurat dengan sangat bagus. Tetapi Oh, ya. yang diajarkan oleh Paulus Sunat. adalah, dengarkan dulu. Hmm. Tetapi yang diajarkan oleh Paulus adalah orang tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu prinsipnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, baru kalau orang melakukan dosa dihukum. Tetapi itu hanya menunjukkan dosa. Jadi hukum Taurat itu semacam cermin dan rambu-rambu peraturan di situ. Jadi orang Kristen itu melakukan hukum Taurat. Sunat, Anda bilang tadi sunat. Sunat itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Karena sunat itu sudah ada zaman Abraham. Bahkan saya heran dengan saudara muslim. Di Quran sendiri tidak ada kalimat tentang sunat, tapi Anda sunat. Di situ. Kata siapa? Itu ajaran dari Silakan anak. tunjukkan di mana ayatnya. Yang Oke, di saya lanjutkan. Sebentar, biar saya tuntaskan. Dari Ya, tadi silakan, kalian Bang. kulihat. Silakan, Bang. Silakan. Soalnya dari tadi kalian kulihat mengejek-ejek. Jadi kali ini kalian kena batunya ini. Oh, itu ya, silakan, Bang. Silakan, Bang. Oke, Ayo itu. silakan, ayo. Belum, Pak. Silakan Oke. lanjut aja dulu. Belum, Pak. Jadi hukum Taurat itu, Wah, dengarkan. iya. Sunat, Ya, kenapa ya, ya. tidak dilakukan? Karena Nah. di zaman Paulus ada beberapa kelompok orang. Ada orang Yahudi tapi bersunat, hatinya tidak beres. Ini tidak selamat. Ada orang non-Yahudi, hatinya bersunat, percaya Yesus selamat. Ada orang non-Yahudi tidak disunat tapi percaya Yesus, itu selamat. Mengapa? Karena hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi hanya menunjukkan sebuah rambu-rambu hukum etika dan moral. Contoh hukum Taurat, jangan berzina, jangan mengambil istri orang lain, jangan membunuh. Itu dilakukan orang Kristen. Jangan menginginkan harta sesamamu, dilakukan orang Kristen. Anda mengatakan yang mana? Hukum Taurat ini kan bukan hanya 10, ada 630-an hukum Taurat. Hanya untuk hari Sabat saja ada berapa banyak. Jadi bukan hanya Kristen yang tidak melakukan, bahkan Muslim pun semuanya melanggar hukum Taurat itu. Apa mau bilang Anda lagi sekarang? Oke. Hukum Kalau Taurat jangan itu berbohong, Bang. berlaku. Kalau jangan berbohong, masuk di hukum Taurat nggak, Bang? Hukum Taurat jangan bersaksi dusta. Nah, itu. Di Paulus hari- mengatakan dia- saksi dusta nggak? Mendengarkan? Hari Sabat. Makanya gini, dengarkan. Oke, saya jawab. Saya sudah mengerti ayat yang dimaksud si Andre ini. Iya, siap. Memang Paulus berkata aku berbohong. Tetapi latar belakang daripada kitab itu Anda harus tahu. Artinya begini, ada sekelompok orang yang menuduh Paulus itu pembohong. Tetapi orang-orang itu karena tidak suka dengan Paulus dan mereka adalah para bidat. Maka Paulus ketika menulis surat kepada jemaat, Paulus berkata begini, biarlah aku sebagai orang pembohong dibilang orang. Tetapi dengan begitu, Injil diberitakan. Jadi itu sebenarnya kalimat sindiran kepada orang-orang yang menuduh. Makanya di sini, mungkin kamu ketika Kristen tidak mengerti latar belakang kita. Di situ, kalau kamu mengerti latar belakang, konteks daripada teks, saya yakin kamu tidak seperti ini. Ada lagi mau ditanya? Mau Ya, jadi ketuhanan begini Yesus? pertanyaannya. Ya, itu Pak, jadi pertanyaannya begini, Bang. Tunggu. Hukum Taurat itu sumbernya dari mana? Hukum Taurat itu sumbernya dari Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Nah, Tetapi yang batalkan siapa? Jangan lupa, Yesus lebih tinggi daripada hukum Yang, Taurat. Karena yang batalkan siapa? siapa yang batalkan? Kan orang Kristen Hah? tidak membatalkan hukum Taurat. Di mana hari Sabtu? Kenapa hari Minggu? Dengarkan, hari Sabat tetap hari Sabtu bagi orang Kristen. Hari Minggu itu adalah hari memperingati hari kebangkitan Yesus. Mana ada di kitab Anda itu? Tidak ada. Yang Coba, ada itu kalau- ajaran. Dengarkan. Kalau Anda mengikuti begini, kalau Anda mengikuti, saya kalau Anda jelaskan mengikuti, Ah, kalau dengarkan. Anda mengikuti saya hukum dulu. Taurat, Dengarkan makanya ya, dulu. ya Dengarkan masalahnya. dulu. Mengapa Ya, oke. orang Dikasih ngomong. Kristen? Dengarkan dulu biar selesai. Mengapa Tunggu, orang tunggu. Kristen Ya. beribadah pada hari Minggu? Karena itu memperingati hari kebangkitan Kristus. Itu intinya. Jadi hari Minggu itu bukan hari Sabat. Hari Sabat tetap hari Sabtu. Di situ. Jadi kalian itu jangan lari kemana-mana. Oke. Itu Anda yang mengikuti dilakukan ajaran oleh siapa? Dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau kamu mengikuti Alkitab, Yesus itu dengan murid-murid
sering berkumpul pada hari pertama. Itu hari Minggu. Dan Yesus Oke, juga bangkit ini pada hari Minggu. Di situ. Oke, ini boleh. saya ceritakan sedikit tentang kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengajak untuk beribadah di hari Kamis dan dibatalkan di hari Kamis karena banyak yang mengingkarinya di hari Kamis itu. Nah, Di dan mana ada Nabi orang Musa, Yahudi ibadah hari Kamis? Ah, kau itu jangan mengada-ada. kamu nanti baca dan dengar dulu ya, dengar dulu. Nah, nanti kamu baca sejarahnya. Di hari Kamis, setelah di hari Kamis itu banyak yang tidak mengikuti perintah-perintah Nabi Musa dan dialihkanlah di hari Sabtu. Dan di hari Sabtu pun juga ada yang mengingkarinya. Nah, di mana yang mengingkarinya itu terkutuk jadi monyet. Dia pasang di hari Jumat dia pasang dagang. Nah, di hari Minggu dia panen dan Di kitab beribadah mana di hari tertulis Sabtu. itu? Di kitab Nah, mana nanti tertulis? kamu baca, dengar dulu, nanti Di mana? terakhirnya Biar saya baca sekarang. Di mana tertulis? cari aja di Google, terkutuk jadi monyet. Oh, oke, saya sudah mengerti kalau begitu. Itu berasal dari Ya. kitab-kitab apokrifa yang tidak bagian dari Alkitab yang benar. Kalau kamu Dengar percaya dulu, dengan dengar dulu, kalau kamu percaya dengan nanti kitab dibantah, itu, nanti dibantah ya, begini, nanti dibantah. saya Dengar orangnya dulu, to the dengar. point. Karena saya sudah Iya, mengerti yang kalian maksud. Jadi to the iya, point aja, nggak usah berputar-putar. Oke, jadi di hari Minggu itu dikutuk jadi monyet. Jadi lihat saja gereja-gereja sekarang itu menghadapnya itu di matahari. Menghadapnya di matahari, di mana juga ada di ayat Anda itu mengatakan dikutuk menyembah matahari. Di kitab Jadi mana? Anda itu terkutuk. Dengarkan dulu, di kitab mana? Saya buka sekarang, jangan Anda ngomong Ba- kosong. Jadi Baca Google aja Saya- sejarah, baca sejarah, Dengarkan. baca sejarah, baca Iman, sejarah. dengarkan. Iman Kristen tidak berdasar pada sejarah, tapi pada kitab suci. Karena sejarah di luar Alkitab banyak juga yang salah. Karena banyak kitab-kitab apokrif. Ada kitab-kitab yang tidak masuk Oke. di situ. Jadi Anda itu jangan begitu. Sekarang Anda mau bahas mana? Alkitab, Al-Quran, atau kitab apokrif? Tunggu Saya mau sebentar. bantah dulu, boleh nggak? Aduh. Terserah Ya mau udah, siapapun kalian. Kumpulkan Silakan, semua, silakan. hadapi saya. Saya dulu bantah ya. Ya, silakan. Bapak diam dulu nih. Itu yang suruh menghapus hukum Taurat itu siapa, Pak? Yang suruh Siapa menghapus itu ya? apa? Menggenapi itu menyempurnakan, bukan menghapuskan. Siapa yang menghapuskan Jadi rumahnya tetap di dalam berlaku. Kristen? Jadi tetap berlaku itu sabat bersunat itu tetap berlaku. Sesembahan di mesbah itu tetap berlaku, Pak. Oke, saya jawab. Perjanjian sunat kepada Abraham, kalau kamu baca itu di kitab Kejadian itu. Perjanjian 19, sunat itu dilanjutin di hukum Torah. Dengarkan. Dengarkan saya jelaskan, saya Kristen. Iya, coba. Saya Di kasih, situ ada jelasin. perjanjiannya begini. Perjanjian kekal antara aku dan engkau dan keturunanmu dan orang yang sudah dibeli menjadi budak mereka. Nah, Jadi itu, dengarkan. Orang Kristen Iya. bukan budak daripada Israel. Maka orang Kristen tidak wajib disunat. Orang Yesus Kristen keturunan bukan siapa? orang Yahudi. Yesus orang Keturunan Yahudi. Nah, Yesus sekarang orang ya. Yahudi. Nah, Tunggu, sekarang tunggu, ajarannya batalin Yesus siapa? Yahudi. Yesus yang Dia ngajarin orang Yahudi, Yahudi. nurunin ke Kristen. Kristen harusnya ikut lah. Kenapa? Iman Tunggu. kepada Yesus bukan berarti menjadi berubah suku. Kata Iman siapa? itu tidak Ya berkaitan emang dengan bukan suku. berubah itu hukum Torahnya Ya berlaku, sudah. Pak. Perjanjian sunat kan perjanjian suku. Israel dan Perjanjian keturunannya. sunat itu perjanjian agama, perjanjian Mana? Yahudi gitu. Itu Waduh. hukum Torah. Saya bukan agama Yahudi. Anda mau bilang apa? Oke. Emang Halo? ada ke agama Kristen ada emang. Buset dah. Yang mana lagi Tunggu, kalian? Ayo, bukan itu topik apa? Aduh, oke. Oke ya, sekarang giliran saya dulu ya. Itu hukum Amin. YHWH. Itu hukumnya YHWH, Pak. Itu mesti dilanjut sampai Kristen. Bukan Kalau kamu Tuhannya Bapak mengikuti YHWH itu- bukan? Itu maksudnya jangan berat sebelah lah antara Yesus sama YHWH. Kasihan Dengarkan YHWH. saya. Minder ntar. Oke, YHWH itu Tuhan pencemburu. Iya, Nanti dicemburuin Kristen. Dengarkan saya luruskan. Supaya dari Oke, tadi oke, kalian Bang. tuh lihat. Iya, Iya, iya. lurusin Orang katanya. Kristen. Dari tadi bengkok-bengkok soalnya. Dari tadi saya sudah jelaskan. Nanti ku tanya balik, kalian pasti semaput semua. Ini Iya. enggak. Ini saya Betul. cut dari sekarang ya, Pak. Bapak ini enggak tekstual. Bapak ini interpretasi dari tadi. Enggak ada ayat-ayat yang mendukung argumennya Bapak. Terima itu. Oke, kalau mau buka Ini- ayat-ayat, mau buka ayat-ayat. Benar.
Ini ada pertanyaan dari komentar nih. Paulus berkata, waktu Yesus disalib, maka hukum Taurat dibatalkan. Suruh jelaskan, Bang. Nah, itu suruh jelaskan. Yang dibatalkan itu adalah kutuknya. Hah? Mengapa saya katakan yang dibatalkan? Makanya dikatakan yang dibatalkan itu kutuk, hukum Taurat. Contoh, kalau orang mencuri, itu tangannya dipotong. Setelah Yesus datang, orang mencuri bukan tangannya dipotong, tapi dilayani untuk bertobat. Seperti itu. Contoh. Di mana ayatnya itu? Loh. Ayatnya mau di mana? Ayat yang kamu baca itu, yang kamu bilang tadi, kamu juga nggak menunjukkan ayat. Di mana ayatnya, coba tunjukin. Yesus pernah berkata begini, orang sundal lebih dahulu masuk surga daripada orang Farisi, tapi orang sundal yang bertobat. Artinya Yesus menekankan tentang pertobatan. Nah, sekarang bertobat itu, hubungan. sekarang bertobat itu artinya masuk surga nggak? Bertobat itu artinya percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan yang datang dari surga dan membaktikan hidupnya kepada Yesus dan mengikuti teladan-teladan etika dan moral Itu bersahadat, yang Pak, Yesus. bukan bertobat. Bertobat itu minta Bagi ampun. kamu itu bersahadat, bagi Kristen itu bertobat. Makanya jangan pakai pola pikir Islam dalam memahami Kristen. KBBI pakai definisi Islam dong kalau gitu. Jangan begitu. Dengarkan. Alkitab bahasa Indonesia lebih tua daripada KBBI. Di situ yang harus kamu tahu. Karena Alkitab KBBI itu tahun 81. KBBI salah berarti ya? Ya jelas lah, tidak bisa kamu pakai KBBI penilai bahasa Indonesia. Itu bukan astaga. Ini bisa masuk dalam kategori pembenaran loh, Pak. Bukan, ini fakta. Coba nanti cek. Kapan Alkitab diterjemahkan dan kita kapan lihat Grek KBBI lexikonnya itu bertobat ya Pak ya. Kita lihat Grek lexikonnya itu bertobat. Makanya, artinya apa? Bertobat dalam bahasa Yunani Alkitab itu metanoia. Metanoia itu artinya berbalik arah, adanya pergantian penguasa di dalam diri. Ini ada kan mantan Kristen di sini kan? Masa kamu nggak ngerti arti bertobat metanoia seperti apa? Kristen apa kau dulu? Kan tadi kan ada pertanyaan itu, Pak. Maaf ya, saya potong. Tadi akan ada pertanyaan bahwa pada saat Yesus disalib itu, pada saat Yesus wafat itu, bahwa Paulus telah membatalkan, ya kan? Terus katanya Bapak enggak. Tunggu Pak, jangan dipotong dulu ya. Nah, terus katanya kan bahwa itu ada hukum-hukum Taurat, dilarang membunuh, dilarang apa, dan sepertinya saya juga pengen menanggapi dilarang berbohong, bersaksi dusta. Bahwa di sini ditulis bahwa di Roma 3 ayat 7 itu Paulus sendiri mengatakan itu bukan tuduhan ke orang lain, tapi Paulus sendiri mengatakan bahwa berdusta bukanlah suatu dosa apabila dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi jika kebenaran Allah, sebentar. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Dengarkan, aku sudah ngerti gini. Jangan dipotong. Bapak ini ayat literal. Namanya mau dipotong orang. Kita tidak diam. Ya kan? Maksud aku gini. Dengar dulu. Jangan maksudnya nanti maksud ini biar habis dulu. Pembenaran namanya. Nanti dulu, Pak. Biar Bang Andre dulu. Ya kan sebentar, Pak. Ya silakan Bang Andre lanjut Bang Andre. Ya kan? Bahwa berdusta bukanlah suatu dosa apabila dilakukan untuk memuliakan Tuhan, tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang-orang yang berdosa? Di Roma 3 ayat 7. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjeratmu dengan tipu daya. Korintus 12 ayat 16. Nah, maksudnya begini, apapun yang dilakukan, misalkan untuk memuliakan Tuhan, ya kan, walaupun itu berbohong, itu sebenarnya tidak dimasalahkan. Itu menurut Paulus. Tapi di hukum Taurat, kalau seandainya Paulus menjalankan hukum Taurat yang benar, dia tidak akan berbohong. Apapun yang terjadi, ya terima gitu loh. Kenapa harus berbohong? Kan gitu. Nah, oke, itu dia saya kasih contoh gini. Itu kecilnya aja gitu. Ya kan? Gini, contoh. Saya kasih contoh. Itu kan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Namanya surat itu berarti ada latar belakang. Apa yang melatar belakangi Paulus menulis surat ini? Saya kasih contoh samamu. Kamu kan mantan Kristen. Saya dibilang orang bodoh. Kamu bego katanya sama saya. Terus saya bilang, nggak apa-apa aku bego. Yang penting dengan aku bego, orang lain jadi cerdas. Jadi itu sebenarnya kalimat sindiran. Itu pembenaran, makanya, Pak. Bukan. Makanya di situ enggak. Di situlah kamu tidak mengerti latar belakang daripada surat Paulus. Itu namanya masih analogi. Itu asumsi loh, bukan Pak. Analogi. Itu asumsi. Karena Anda begini. Sekarang gini, saya tanya sama Bapak.
Sekarang saya tanya deh, oke, nggak usah ini Paulus deh. Sekarang saya tanya sama Bapak nih, ya. Bapak mengatakan bahwa setiap ada yang tidak sejalan dengan apa yang di isi Alkitab, pasti Bapak bilang bahwa itu adalah apa namanya punya arti tersendiri. Nah, sekarang saya tanya di Yohanes berapa tuh? 13 ayat 7 apa berapa tuh? Saya lupa tuh. Bahwa aku dan Bapak adalah satu. Itu maksudnya apa? Yang tadi dulu saya jawab, baru saya jawab itu nanti. Nah, enggak. Aku cuma pengen Sebentar, bilang. bukan supaya tuntas. Karena gini, semua isi yang ada di Alkitab yang tidak sejalan, pasti Bapak bilang itu adalah ada kiasannya atau ada ininya segala macam. Kiasan. Jadi, tapi pada saat ada jalur. Jangan lompat-lompat dulu. Tidak kita ada tuntaskan dulu yang Roma tadi. Oke, silakan. Oke. Karena ini, iya. Kalau kamu pernah belajar menjadi orang teologi ya, aku dan Bapak adalah satu. Dalam teks Yunani, kata satu di situ dalam bentuk kata kerja. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Bapaknya. Maka seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Jangan Anda ketawa. Itu teks Yunani. Saya sudah pernah gali. Karena begini, saya orang Katolik, Bang. Saya orang Katolik. Saya Katolik, saya juga diajarkan, ya. Iya. Sekarang saya tanya, di tubuh Bapak ada Allah tidak? Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Hadir. Dimanapun Allah ada. Nggak nyambung. Saya tanya Bapak, di tubuh Bapak ada Allah nggak? Saya katakan Allah Maha Kuasa, Maha Hadir. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku nanya, di dalam tubuh Bapak ada Allah nggak? Ada Roh Kudus nggak? Ada Allah nggak? Aku nanya manusia gitu deh. Hidup. Jadi gini, aku kalau kamu karena ini ada kaitannya, Pak. Ada kaitannya masalah. Bukan begitu. Dengarkan. Tadi saya sudah harus tuntaskan dulu Roma itu, tuntaskan dulu Yohanes itu aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, artinya bahwa seluruh karya Yesus adalah kehendak Bapa. Karena satu di situ bukan dalam bentuk angka huruf, tetapi satu di situ berbicara esensi karya, pekerjaan. Di situ. Makanya kamu kalau Katolik pernah, nanti tanya sama pastor dulu, apa bahasa Yunani itu? Saya sudah tanya. Abang nggak nonton video saya. Saya sudah tanya. Saya udah tanya sama Romo, pendeta, frater. Saya udah tanya, Bang. Saya nggak bohong itu. Oke, berarti sekarang kamu adu ilmu dengan saya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Karena gini, pada satu sisi, ya kan, Abang bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan, kita sekarang lepas dari konteks masalah Paulus itu, ini udah jelas-jelas Paulus itu sudah melakukan perbuatan pembohongan, ya kan? Begini. Tapi tidak diakui. Saya sudah jelaskan tadi kalau Rasul Paulus itu, makanya di sini gini, cara belajar Alkitab itu harus memahami teks dan konteks dan latar belakang serta maksud penulisan Alkitab. Ini namanya hermeneutik dalam iman Kristen. Kalau kamu pakai cara hermeneutik Islam memahami Alkitab, itu tidak nyambung. Oh, jadi sesulit itu kan memahami Alkitab ya? Sesulit itu memahami Alkitab. Bukan ya, makanya kan berapa abad tuh nggak boleh harus belajar teologi dulu. Makanya kalau kayak gini, saya berkata, berarti kamu tidak pernah menjadi orang Kristen yang benar. Siapa bilang? Kalau orang Kristen yang benar, dia harus mengerti konteks, latar belakang, dan tujuan penulisan Alkitab. Dengan demikian, maka dia mendapatkan penafsiran. Itu doktrin itu. Itu bukan doktrin. Itu bukan doktrin. Itu doktrin. Dengar dulu, makanya di situ. Itulah kenapa Protestan pecah dari Katolik. Jangan lari-lari lagi. Makanya di situ. Itu realita, Bang. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang mau bahas apa? Yesus Tuhan. Ya, Yesus Tuhan, oke. Bahas Oke, kita masuk di situ. Dengarkan ya. Kata Tuhan dalam Alkitab diterjemahkan dari kata kurios. Sedangkan kata Allah diterjemahkan dari kata theos. Halo, Pak. Jadi Tuhan, kasih kesempatan kami juga kalau ada pembicaraan yang dibantah, kasih kesempatan juga untuk berbicara ya. Begini, karena apa yang kalian tanya itu belum ngomong, aku nggak tahu. Jadi aku langsung cepat. Tidak boleh begitu, Pak. Tidak boleh begitu. Harus kasih kesempatan juga untuk berbicara. Ya. Oke, saya jelaskan Yesus Tuhan itu apa. Yesus Tuhan artinya, Tuhan itu dari kata kurios. Artinya Yesus penguasa. Penguasa artinya Yesus berkuasa di bumi dan di sorga.
maka dikatakan Yesus terkemuka di bumi di surga. Pertanyaannya, kalau Yesus berkuasa di bumi di surga, raja di atas segala raja, mengapa lagi kita mengikuti kepada orang yang mati tidak bangkit? Mengapa lagi kita mengikuti nabi yang berdosa? Sedangkan Yesus itu tidak berdosa. Dia datang dari surga, firman menjadi manusia. Tuhan itu adalah gelar. Artinya Yesus penguasa. Maka dikatakan Matius 28 itu, segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi jelas. Apalagi yang kalian mau tanya tentang ketuhanan Yesus? Oke, jadi posisi Yesus saat manusia, dia sudah jadi Tuhan atau manusia biasa? Oke, saya jelaskan. Allah itu kekal, satu, Esa, tunggal. Di dalam dirinya ada firman dan roh. Firman itu menjadi manusia, diutus oleh Allah. Itulah Yesus. Maka di dalam iman Kristen, Yesus itu memiliki dua hakikat. Hakikat firman dan roh. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Apa artinya? Yesus ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yesus berkata, permuliakanlah aku dengan apa yang dimiliki di hadapanmu. Artinya, kalau Anda bahwa mengatakan Yesus itu kalau Anda mengatakan firman jadi manusia, itu kalau misalkan Allah berfirman jadi pohon, maka pohon itu jadi Tuhan juga. Anda tidak mengerti beda antara arti kata firman dengan berfirman. Firman itu kata benda, sedangkan berfirman itu kata kerja. Dan juga orang-orang Muslim seringkali tidak memahami arti firman dalam konteks Kristen. Bagi orang Muslim, firman itu perkataan. Tapi bagi orang Kristen, firman itu logos. Logos itu ilmu, pikiran, hikmat, pengetahuan Allah yang kekal di dalam diri Allah. Tunggu Bib. Bukan manusia berarti logos itu artinya ya? Logos itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu bukan Yesus yang ngomong, Pak. Sebentar, jangan dibantah sebentar. Kalau begitu kan ada yang mengaku bahwa firman adalah Allah. Menurut Abang gimana? Ini di luar konteksnya Abang nih. Ini bertentangan sama pernyataannya Abang loh. Oke, saya jelaskan. Memang dalam bahasa Indonesia itu bisa salah dimengerti orang. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani artinya begini. Pada permulaan ada firman. Firman itu ada di dalam sang permulaan. Maka karena firman ada di dalam Allah, di dalam sang permulaan, maka karena itulah disebut firman itu adalah Allah. Sama seperti saya. Pikiran saya adalah saya. Saya adalah pikiran saya. Seperti itu. Jadi karena adalah konteksnya ini tadi aja bertentangan sama omongannya Bapak. Sekarang pas saya bicara kayak begini, sekarang Bapak ngomong kayak begini, lain lagi. Oke, apa yang saya kasih juga logika ya. Oke, silakan Habib. Kalau Tuhan, kalau Yesus itu waktu hidup di dunia sebagai Tuhan, contoh saya kasih, kalau Anda itu menjelma jadi domba, ya. Kalau Anda menjelma jadi domba, tentu Anda tidak ada lagi karena sudah menjadi domba. Nah, begitu saya cari Anda di dalam rumah Anda, saya cari, tentu Anda tidak ada karena sudah jadi domba. Begitupun juga Yesus. Ya, begitupun juga Tuhan. Salah, tidak seperti itu iman Kristen. Kalau begitupun juga Tuhan, kalau misalkan ya, Tuhan menjelma jadi manusia, tentu Tuhan tidak ada lagi di langit. Ya kan? Karena sudah jadi manusia, siapa dong yang menguasai langit dan bumi? Saya mau jelaskan sama Anda itu. Begini, di dalam Alkitab tidak akan pernah Anda temukan Allah jadi manusia. Tidak akan pernah Anda temukan, baik dalam teks Yunani atau teks Indonesia. Tetapi yang ada di Alkitab adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah menjadi manusia. Jadi kalau saya jadi domba, saya bilang bukan seperti itu Yesus. Saya kasih contoh. Anda yakin bahwa Quran itu firman Allah? Firman Allah itu dari mana? Dari Allah. Apakah ketika Allah menurunkan Quran, firman jadi Quran, Allah kehilangan firman di surga? Oh, tentu tidak. Jadi dalam iman Kristen, firman Yesus itu saya analogikan seperti Quran. Quran itu ada dua natur, kertas dan firman. Apakah kalau kertasnya terbakar, firmannya terbakar? Oh tidak. Yesus juga begitu. Natur manusia dan natur firman sama di dalam dirinya. Natur manusia berasal dari Maria, sedangkan natur firman itu berasal dari surga. Berarti ada jadi dua di situ Tuhan. bedanya. Bukan. Di dalam iman Kristen Allah itu satu. Allah itu Esa, tetapi dia memiliki firman. Firman-Nya lah yang dijadikan Allah menjadi manusia.
Pertanyaannya, Kalau misalkan apakah Allah bisa menjadikan firman jadi manusia? Tentu bisa, karena Allah Maha Kuasa. Kalau misalkan Allah berfirman jadi pohon, Allah pohon berfirman itu jadi Tuhan. pohon, itu makanya saya bilang tadi, berfirman dengan firman itu beda. Firman itu kata beda, berfirman itu kata Gua kerja. nangkep maksudnya nih, gua nangkep maksudnya. Iya, iya. Oke, gini, Jadi mau pada ini ya. intinya begini, firman itu sudah jadi Tuhan, ya kan? Berarti Bibelnya tidak ada lagi karena maksudnya kitab sucinya tidak ada lagi karena sudah jadi Tuhan firmannya. Tidak, kalau orang Islam firmannya sudah jadi Al-Qur'an. Ya kan? Oke, Kalau saya orang jelaskan biar kalian tahu. firmannya Biar sudah kalian jadi tahu. Tuhan. Berarti tidak ada lagi kitab sucinya berarti. Karena sudah jadi Dengarkan. Tuhan firmannya. Saya sudah mengerti. Di dalam iman Kristen, di dalam ajaran Alkitab, ada 3 kata firman. Yang pertama itu grafe, yang kedua logos, yang ketiga rema. Tetapi oleh bahasa Indonesia diterjemahkan ini menjadi firman. Alkitab itu firman Allah dalam artinya grafe. Tetapi logos itu berbicara ilmu Allah. Dan kalau rema itu berbicara ketika logos Allah menyatu di dalam jiwa kita, itu disebut rema. Jadi Alkitab firman Allah dalam arti rema. Ini tidak dipahami oleh saudara muslim. Bahkan orang-orang Kristen yang meninggalkan kekristenan jadi Islam pasti tidak mengerti ini juga, termasuk saudara Andreas ini. Kalau dia mengerti, cerdas ini. Di situ. Dia ngerti makanya pindah Islam gitu loh. Di situ. Jadi Anda menjadi Islam karena Anda tidak mengerti kekristenan. Oleh karena itu berhenti Anda menjelek-jelekan. Kami lebih paham daripada Anda. Oke, kalau Anda paham. Oke, kalau paham, oke, kita adu data. Yang mana lagi? Buktinya dari tadi Anda semua salah memahami kok. Oh, Anda mengikuti ajaran Paulus, jadi salah paham. Kalau Anda mengikuti ajaran Yesus, kami nyambung. Anda sama kami nyambung. Saya ikuti ajaran Yesus samamu. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Apakah Anda percaya ini? Iya, kita mengimani Yesus. Kita mengimani Yesus bilang begitu. Bilang kalau begitu, benar. Iya, emang benar. Kalau Anda emang benar ya, bilang begitu. Kita imani itu. Kita imani itu. Ini nggak paham sih Bang ini. Si Bapak ini nggak paham ini. Iya, Bapak ini nggak paham gitu. Kita imani Yesus. Yang kita nggak imani itu apa yang nggak dibilang sama Yesus. Apa yang nggak dibilang sama Yesus? Yesus mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah, itu nggak dibilang sama Yesus. Kita nggak imani itu gitu loh. Saya dia mengatakan dirinya Tuhan kok tidak ada. Iya, ada. Atau enggak gini deh. Di perjanjian lama ada nggak yang bersaksi YHWH itu nama lainnya Yesus, atau enggak YHWH punya kekuasaan yang setara dengan Yesus? Nggak ada. YHWH nggak memperkenalkan itu loh. Berarti dari tadi kalian ini tidak ngerti yang saya sampaikan. Enggak, kita ngerti pemahaman kalian tentang Yesus itu begitu. Ngerti, pasti tidak muncul kalimat ini lagi. Enggak, ini bukan nggak ngerti Bang ya, maaf Bang ya. Dari tadi emang kita ngasih pertanyaan. Tunggu, kita kasih pertanyaan, Abang itu selalu ngebantah. Terus pada saat ini Abang memberikan pernyataan ya, jawaban, tapi dengan asumsinya Abang sendiri. Sekarang gini, sekarang dari tadi gue dengerin loh, saya bukan nggak mau ngejawab, tapi saya lucu, saya dengerinnya lucu. Tidak mendasari dari isi ayat, juga tidak mendasari. Sekarang saya tanya, di mana ayat bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Udah, mana? Iya, itu loh. Ini lagu lawas ini sebenarnya. Yohanes 13 ayat 13. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Di situ ditulisnya Lord. Kalau di bahasa Inggris tulisannya Lord. Lord kan itu Tuhan. Sudah aku bilang Lord tadi. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Coba aku translate. Lord itu tuan tanah. Dengarkan dulu bro, dengar bro. Saya sudah bilang sama kau tadi bahwa Tuhan dalam ajaran iman Kristen diterjemahkan dari kata kurios, dalam bahasa Inggris Lord. Sedangkan Allah kalau di bahasa Indonesiain itu jadi Gusti Allah juga bisa. Makanya saya bilang samamu bro, bahwa Alkitab ini lebih tua terjemahan Alkitab daripada kamus besar bahasa Indonesia. Coba cek kata sejarah. Dengar dulu aku. Iya, coba percepat. Alkitab sudah diterjemahkan LAI tahun 76. Sementara KBBI baru diterbitkan pertama kali tahun 81. Oleh karena itu maka tidak bisa memahami dalam konteks KBBI. Masa yang lebih tua dipahami yang lebih muda? Oke, gue jawab ya. Itu
nggak ada hubungannya sama sejarah KBBI, sejarah apa terjemahan itu nggak ada hubungannya. Yang jelas Lord itu kalau di bahasa Indonesia kan itu jadinya tuan. Kalau di bahasa Sunda itu jadinya gusti gitu loh. Tuan dan gusti itu bisa disematkan ke siapa aja yang punya kedudukan lebih tinggi daripada rakyat jelata. Loh, karena udah bilang tadi sama kamu bahwa terjemahan Alkitab tidak boleh nggak ada hubungannya dari KBBI. Nggak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya dengan KBBI berarti Anda jangan pakai KBBI. Jangan pakai KBBI. Udah KBBI salah, bukan sama KBBI. Triumfalis sekali ya kaum Kristen. Loh, KBBI itu muncul kemudian karena Alkitab sudah diterjemahkan sebelum KBBI ada. Lihat di Google sekarang biar terbukti. Nggak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya maka nggak ada hubungannya. Kalau misalnya emang Yesus Tuhan, Yesus dikasihnya Theos, nggak akan Kurios gitu. Roh Kudus juga dikasihnya Theos, nggak akan nema apalah itu. Benar gitu. Makanya kamu itu di situ. Kasihan banget. Sekarang kita pakai Greeknya aja deh, nggak usah pakai Indonesia, ngeles dia. Saya kalau menggali untuk memahami Alkitab, saya berpatokannya bahasa Yunani. Iya, boleh. Ya sudah. Yunani. Jadi faktanya apa Yunani? Yesus Kurios itu Kurios. Ya sudah. Ya Kurios. Kurios yang terkemuka di bumi dan di surga. Selesai. Anda mau bantah apa lagi? Kalau Yesus yang itu terkemuka, maksudnya ya yang terkemuka di surga di ini juga itu siapa? Mikail, Jibril juga terkemuka di dunia dan di surga gitu. Nggak ada sesuatu yang istimewa dari situ. Di dalam Alkitab hanya satu yang terkemuka di bumi di surga, hanya Yesus. Yang lain itu tidak ada dikatakan terkemuka di bumi di surga. Ya tetap aja gitu. Istilah gini loh. Itu konsep ketuhanan itu sebagai Tuhan dia mesti memperkenalkan diri. Kalau nggak memperkenalkan diri bukan Tuhan. Tadi udah aku bilang Yesus Kurios. Yesus mengaku dirinya Kurios kok. Apa lagi? Yesus Kurios itu bukan Tuhan. Kurios itu banyak, bisa jadi apa aja. Alah, kamu itu gimana sih? Lucu kali ngeyel. Jadi bilang bahwa makanya yang namanya Tuhan dia nggak boleh dijemahin lagi ke Tuhan sama dengan Allah. Angkat yang lain. Tapi kalau di Kristen Tuhan beda dengan Allah. Di situ. Kalau Tuhan sama dengan Allah, repot. Itu kalau di Kristen. Tapi Tuhan beda dengan Allah. Nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya. Kita lagi bahas ajarannya lain ini. Ajarannya lain. Apa Tuhan sama Allah beda? Beda artinya. Kenapa saya katakan beda? Karena kata Tuhan dari kata Kurios. Karena gini. Sedangkan Allah dari kata Theos. Sekarang begini. Ada kalimat apa namanya? Tahu kan doa syahadatnya orang Kristen? Tahu dong. Apa ada doa syahadat? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti kamu dulu bukan kamu yang betul. Kalimat itu bukan karena gini kan di situ ngomong Tuhan dan Allah berbeda. Saya tuh selalu kalau saya berdoa pada saat Katolik, dia Tuhan Allahku, Raja Surgawi. Nah, apa perbedaannya antara Tuhan dan Allah? Tidak ada perbedaannya. Makanya saya kasih tahu sama kamu sekarang biar kamu pintar. Kalau kamu baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, akan kamu temukan ada dua kata Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Tuhan di situ menunjuk kepada gelar. Jadi Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus itu beda. Saya kasih contoh, presiden direktur perusahaan ini dengan presiden RI sama-sama presiden, tapi beda artinya. Itulah makna sama-sama dilantik juga itu. Makanya dikatakan bahwa kata Tuhan itu gelar, biar tahu kalian, gelar panggilan. Tuhan itu gelar jadinya. Gelar, ya. Tuhan itu gelar panggilan. Makanya Tuhan Yesus jadi Tuhan itu gelar, bro. Gelar, ya. Jadi Tuhan itu gelar, bro. Di atasnya adipati kayaknya. Jadi Tuhan itu gelar. Jadi ya gelar. Apalagi nih? Oke, nggak usah yang mandai. Apalagi? Nggak jelas. Apalagi? Jelasin. Nggak jelas apalagi. Karena kita tidak ada yang namanya
menghakimi Yesus, tidak. Kita malah mengimani Yesus, kita malah memuliakan Yesus, kan begitu. Yang tidak kita muliakan itu adalah bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan, karena di Alkitab tidak ada kalimat dirinya di Tuhan, bahwa di situ tertulis di di King James Version pun Lord, semua bahasa Inggris tulisannya Lord, dan Lord itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah God, dalam bahasa Inggrisnya God. Nah, Tuhan Allah tidak ada perbedaannya sama Tuhan. Kalian ini begini bro, dengarkan. Gimana? Saya harap lah kalian itu kalau mau diskusi jangan terus pakai pola pikir kalian. Saya sudah jelaskan, masa kalian nggak ngerti? Jelasin. Karena tadi udah jelasin. Abang udah jelasin tadi, Bang. Udah jelasin bahwa Tuhan itu gelar kan? Gelar. Ya Iya udah, apalagi? Oke, gelar kan. Ya. Karena saya baru tahu, saya ini Islam nih baru Januari kemarin gitu. Saya biasanya Katolik gitu. Baru tahu saya, Bang. Saya baru tahu loh. Iya. Saya Katolik, Bang. Iya. Benar. Ini sama kayak yang tadi berarti pakai Injil kelima nih, Injil Cahyono. Supaya kalian makin mengerti. Semuanya itu yang dilakukan adalah pembenaran. Bro, siap, Bang. Supaya kalian mengerti, kalian masuk ke channelku, ada aku jelaskan banyak di situ.